Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Informasi hari ini disadur dari Detik Jatim dengan judul Jokowi diteriaki Mulyono saat kunjungi Pasar Duku Kupang Surabaya. Saya bacakan beritanya dulu baru kita sedikit diskusikan kawan ya. Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Pasar Duku Kupang Surabaya diwarnai kejadian unik. Ada warga yang berteriak memanggilnya Mulyono, nama masa kecil Jokowi. Teriakan Mulyono itu terdengar ketika Jokowi sedang menjawab pertanyaan dari awak media. Tepatnya pada saat Jokowi menjawab harga bahan pokok di Pasar Duku Kupang yang baru saja dia cek. Mulyono, Pak Mulyono, minta kaosnya Pak, teriak seorang wanita di Pasar Duku Kupang Jumat 20 September 2024. Dalam setiap kunjungannya, Jokowi memang kerap membagikan kaos. Begitu pula saat ia mengecek harga bahan pokok di Pasar Duku Kupang Surabaya. Di sini Jokowi juga bersuah foto bersama pengunjung. Namun Jokowi justru fokus menjawab pertanyaan awak media, sehingga ia terlihat tak mendengar maupun menggubris panggilan itu. Teriakan Mulyono hanya terdengar 2 kali. Setelah itu banyak warga berteriak meminta kaos dan berharap bisa foto bersama. Warga juga teriak minta dibagi tas ke Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Karena saat kunjungan ke pasar, Iriana juga ikut memantau harga bahan pokok. Sebelumnya diberitakan Jokowi tiba di Pasar Duku Kupang pukul 07.53 waktu Indonesia Barat. Selain ditemani istrinya, terlihat juga pejabat Gubernur Jatim Adi Karyono, Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto, hingga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ya, mampir saja untuk melihat harga-harga. Saya lihat tadi baik semua ya, kata Jokowi. Jokowi menyebut ada bahan pokok yang harganya terlalu rendah. Hal ini bisa dipicu oleh pasokan ke pedagang yang aman, sehingga tidak terjadi kenaikan tajam. Tadi saya lihat telur harganya terlalu rendah untuk saya, 24.000. Kemudian cabai rawit 35.000. Saya kira trennya sudah turun. Mungkin pasokannya aman. Mungkin pungkasnya. Nah itu kawan terkait daripada Pak Mulyono ya, Mulyono. Nah ini kan ramai kulihat ini di media sosial, nama Mulyono ternyata itu adalah nama kecil ya, waktu kecilnya Pak Jokowi. Nah di akhir daripada pemerintahan rezim Jokowi ini berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ya, pro dan kontra tetap ada sampai terakhir ya, sampai menjelang berhenti jadi presiden selalu ada pro dan kontra. Nah yang pro itu akan melihat sisi positif Pak Jokowi ya dalam kepemimpinan, mulai daripada pembangunan infrastruktur ya yang sangat masif dari Sabang sampai Merauke ya, dari wilayah barat sampai timur. Dan itu tentunya dirasakan ya, khususnya wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua ya, Nusa Tenggara. Itu sangat dirasakan manfaat infrastruktur ya di era pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga bahwa di era periode kedua Pak Jokowi itu sudah mulai diawali hilirisasi nikel, dan ini tentunya akan merembet ke hilirisasi pertambangan lain yang tentunya ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
Nah, kemudian Freeport yang sudah kita tahu bersama ya, bahwa di era Bung Karno, sejak era Bung Karno itu sangat sulit Freeport ya dikendalikan. Nah, setelah ternyata di era Pak Jokowi, saham mayoritas PT Freeport yang tadinya 9% menjadi 51% milik bangsa Indonesia. Nah, semoga ke depan ya semakin besar lagi kepemilikan saham kita sebagai bangsa Indonesia di PT Freeport di masa Pak Prabowo menjadi presiden. Nah, kemudian memang tidak ringan ini hilirisasi kawannya. Ya, karena apa? Banyak yang tidak senang, khususnya bangsa asing dan ante-antenya di Indonesia. Nah, selanjutnya dengan yang pro dengan Pak Jokowi, tentunya yang dibahas adalah keberhasilan daripada pemerintahan Jokowi Maruf. Nah, bagi yang kontra tentunya yang dilihat adalah sisi kekurangan dari Pak Jokowi. Ya, jadi ya memang ada yang masih mengungkit terkait kekurangan Pak Jokowi ya. Nah, jadi di sini kawan, saya hanya mengingatkan bahwa tidak ada memang pemimpin yang 100% ya mampu melaksanakan kepemimpinannya. Ya, pro dan kontra pasti terjadi dari masa ke masa sampai hari kiamat. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna. Nah, cuman terkadang kita harus ya boleh memuji seseorang, ya boleh memuji keberhasilan seseorang, tapi kita juga harus mengakui kekurangannya. Begitupun kita boleh mengkritik kekurangan seseorang ya atau kepemimpinan seseorang, tapi kita juga harus ya menghargai keberhasilannya. Jangan sampai ya kita menilai baik seseorang, buruknya pun jadi baik. Begitupun sebaliknya, jangan sampai kita melihat kekurangan seseorang sehingga kebaikan apapun yang dilakukannya tetap kurang. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, apalagi ke depan ini kawan, akan banyak hambatan, banyak tantangan dan rintangan. Maka di situ yang dibutuhkan adalah persatuan Indonesia. Yakinlah bahwa setiap pemimpin akan berusaha untuk membuat yang terbaik dalam kepemimpinannya sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuannya. Demikian kawan, terima kasih. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.